Nah, jadi kalau misalnya lu mau tahu uh, lebih dalam dengan ke kontennya, gua rasa yang lu maksud arahnya adalah ke konten belajarnya dan bagaimana examnya diujikan. Nah, jadi caranya gini, lu masuk misalnya ke ini ya, yang gampangnya cie.org.uk dan press enter. Nah, di sini lu bakal lihat ini ada program and qualification. Pilih di sini. Lalu misalnya anak lu adalah anak IGCSE. Kalau anak IGCSE boleh misalnya dari yang tadi itu lu pilih program qualification terus pilih yang Cambridge IGCSE misalnya. Nah, di sini lu bakalan ketemu beberapa hal penting kayak misalnya tuh subjeknya apa. Misal anak lu belajar biologi misalnya ya, atau bahasa Indonesia. Nah, misalnya dia belajar bahasa Indonesia. Nah, yang common harus diketahui tentang pelajaran ini adalah bahwa Cambridge IGCSE Bahasa Indonesia ini kodenya adalah 0538. Ini common yang harus diketahui. Terus ada administrative zones juga. Zones 2, 3, 4, 5. Ini tuh kalau misalnya lo lihat zone-nya, nah lo cari di sini dah eh, negara mana zone berapa gitu. Jadi beda negara, beda beda posisi wilayah di bumi, beda administrative zone. Kayak kita Indonesia tuh maksudnya masuknya ke zona 4 gitu. Nah, kalau ingin tahu lebih dalam lagi, buka satu silabusnya aja. Silabusnya ini lengkap banget. Ini untuk ujian tahun 2022, 2023, 2024. Jadi sampai 2024 ujiannya menggunakan silabus yang ini. Lebih lama dari ini ya harus ambil silabus yang lebih ini lagi ya, lebih lebih belakang tahunnya. Oke. Okay. Nah, di silabus ini digambarin lengkap banget. Mulai dari aims-nya, content overview. Nah, assessment tuh dikasih tahu objektifnya, tapi yang bakalan sangat uh, menggambarkan adalah yang ini, details of assessment. Jadi kita masuk nih ke details of assessment. Sebelum masuk ke situ, ke sini dulu. Nah, ini dia ujiannya. Jadi, lu cek di assessment overview. Dari sini bakal kelihatan si siswa nih, kalau ngambil silabus ini, dia ngambil ujian apa aja. Nah, all candidates katanya take 3 components. Itu artinya siapapun anaknya, dia harus ngambil 3 komponen. Dan di sini tersedia ada hanya 3 komponen, gitu ya. Artinya ketiga-tiganya harus diambil. Seandainya take 3 components, tapi di sini ada 5, berarti lu ngambil 3 aja dari 5 komponen yang ada di sini. Gitu. Berhubung di sini dia 3 komponen, maka ya tiga-tiganya harus kita ambil. Candidates will be eligible for grade A star to G. Jadi grade tertingginya A star, uh, grade terendahnya G atau graded lah. Graded itu mengerjakan doang gitu, tapi hasilnya nggak ada. Oke, ujiannya tuh gini, dikasih gambaran di sini udah cukup jelas menurut gua. Jadi lama waktunya tuh 1 jam 45 menit untuk paper 1. Oh, kita mulai dari sini aja. Jadi yang paper 1 tuh isinya reading, yang paper 2 tuh isinya reading writing. Nah, yang paper 3 sebenarnya dia nggak sebut paper karena ini kita nggak ini ya, ujiannya bukan paper based. Itu speaking. Nah, di paper 1 itu jumlah marksnya tuh ada 50 gitu. Ini bukan jumlah soal tapi jumlah marks. Bisa jadi satu soal mungkin ada yang 1 marks, ada yang 2 marks, ada 3 marks dan macam-macam. Uh, Sementara paper 2 ini 60 marks, lalu paper 3 atau komponen 3 itu 40 marks. By the way, komponen 3 ini adalah speaking. Jadi kita tes ngomong gitu kayak di IELTS gitu. Rentang waktunya juga dikasih tahu nih. Paper 1 tuh 1 jam 45 menit, paper 2 juga sama. Nah, yang speaking itu hanya dikasih waktu 9 sampai 11 menit. Nah, nanti nilainya mereka tuh dikombinasiin gitu. Misalnya nih, kita ambil satu Excel. Oke, ini kan kita udah tahu nih si ini ya, ada 3 paper. Jadi paper 1,
paper 2 dan komponen 3 gitu kan. Nah, paper 1 tuh kita udah lihat di sini tuh ada 50 marks. Paper 2 itu ada 60 marks. Lalu paper 3 itu 40 marks. 40 marks. 40. Ini adalah jumlah marksnya. Nah, nanti ini total marks. Misalkan si anak itu nilainya, ini jumlah marksnya ya. Jumlah marksnya di paper 1 yang betul 60, 30 misalnya. Lalu di paper 2 yang betul 35. Lalu di paper 4, komponen 3 yang skornya dia hanya 20. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan berarti kita bisa cari nilainya nih. Nilai, anggap aja nilai, sebut aja skor misalnya. Skornya adalah 100% kali perolehan marks dia berapa, dibagi total marksnya berapa, gitu. Nah, ini nilainya dia. Ada 60, ada 58, ada 50 gitu. Secara persentase. Cambridge sendiri sebenarnya lebih sering pakai jumlah mark aja gitu. Dia jarang ngomongin persentase. Nah, nilai ini nanti bobotnya dia itu tergantung dari bobotnya dia terhadap nilai total. Jadi nilai totalnya tuh ini nanti. Nah, jadi kan di sini udah dikasih tahu nih, paper 1 itu 35%, paper 2 itu 45%, komponen 3 20%. 35% itu kan sama aja dengan 0,35 ya. Lalu 45% itu sama aja dengan 0,45, 20% itu sama aja dengan 0,2 gitu. Nah, berarti perolehan dia di setiap paper adalah yang tadi nilainya dia dalam persentase, terus kita kalikan dengan bobotnya 0,35 gitu. Yang ini juga sama dengan sama dengan nilainya dia berapa, terus kita kaliin dengan bobotnya gitu. Nah, yang bawahnya juga sama. Gitu. Nah, artinya total nilai dia tuh nanti adalah jumlah dari keseluruhan nilai yang dia peroleh tadi. Gitu. Nah, nilai dia tuh 57,25 gitu. Oke. Sekarang sampai sini nih, 57,25. Kita balik dulu ke 57,25 ini bagus atau enggak gitu. Setiap ujian, nih ya, wait a minute, past paper bahasa Indonesia 0538. Oke. Setiap ujian itu ada namanya grade threshold. Misalnya kita ambil nih dari grade threshold di tahun terakhir. Ujian yang tahun lalu. Grade threshold ini menentukan nilai anak berapa gitu. Jadi kalau kita taruh di sini, gitu ya. Lalu si file Excel tadi kita balikin dulu. Kita lihat nih, kan ada komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Nah, komponen 50 ini nggak harus. Kita lihat ya, si anak itu total marks yang dia ambil di paper 1, dia dapatnya 30. 30 itu kalau kita lihat di sini, itu masih B gitu. Jadi minimum row-nya kalau dia mau dapat B itu 28 gitu. Kalau dia mau dapat A itu 32. Jadi karena 30 tuh masih di bawahnya 32, jadi dia cuma dapat B doang. Oke, ini skor dia di sini B gitu. Lalu skor dia di paper 2 itu kalau kita lihat kan tadi 35 nih yang ini. Skor dia di paper 2 tuh 35. Berarti cek yang komponen 2-nya 35 tuh berarti masih B juga. Ya, karena di atas 34. Tapi masih di bawah 39, jadi dia dapat B. Yang komponen 3-nya dia dapat 20 dari 40.
komponen 3-nya dapat 20 tuh berarti dia dapat D nih. Dapatnya D. Gitu. Itu grade A star does not exist at the level of individual component. Jadi untuk yang komponen satu doang nggak ada A star. Nanti kalau udah digabung baru ada A star. Nih, kita lihat kalau di sini the overall threshold for the different grades were set as shown. Jadi combination of components 1, 2, and 3. Kalau dapat 151 maka dia dapat A star. Maximum mark after weighing. Maximum mark after weighing 200. Oke. Oke, kita ambil gini ya. Jadi 200 tuh maksudnya gini. Nilai dia tuh kan 57,25 nih. Nah, ini tuh kalau kita menggunakan skala 100, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan skala yang menurut Cambridge 200, kalau kita pakai skala 200, maka nilai ini tuh ini sama dengan yang tadi itu harus kita kalikan 2, gitu ya. Jadi skor total anak tuh 114,5 gitu atau 115 deh gitu. Nah, kalau kita lihat 115 itu belum nyampe di B nih. B itu harus 117. Jadi dia tuh anak ini tuh masih dapat C doang gitu. Jadi overall nilai dia tuh hanya C aja gitu. Rugi banget kan. Jadi ini udah B, ini udah B tapi speakingnya jelek gitu. Jadi dapatnya D gitu. Seandainya dia dapat 25 misalnya di sini gitu. Maka skor total dia tuh jadi 119,5 atau 120. Nah, 120 itu udah di atas 117 di sini, di grade threshold. Artinya ya dia dapat B gitu. Gitu. Nah, lu kalau mau lihat isi silabusnya, bisa juga nih di sini. Di dalam silabus yang dikasih Cambridge itu kita bisa tahu juga kok common words yang suka dipakai. Terus satu hal yang penting lagi adalah ini dia komponen. Ya, satu hal yang istilahnya kalau kita belajar nasional terus kita cek apakah materi kita dipelajari di sini bisa juga gitu. Jadi yang satu hal yang penting juga adalah subjek konten. Kalau kita sebagai guru yang kan ngajarnya berbasis konten tuh. Jadi kita ngecek konten satu itu tentang hardware and software gitu. By the way ini tadi yang di-download bukan ini ya. Bukan silabusnya bahasa. Oke. Anggaplah kita ambil ini. Ini dia. Oke, jadi kalau di silabus bahasa Indonesia, selain tahu tentang penilaiannya, kita bisa cek juga subjek kontennya, gitu ya. Ada reading, ada writing, ada speaking, gitu. Jadi di subjek konten ini nanti candidates harus bisa ngapain? Demonstrate understanding of literacy and non-literacy text and on the specific words and phrases with them. Nah, ini yang penting ya di bahasa Indonesia, gitu.